Tadi maaf, kita lanjut lagi, lanjut ke materi selanjutnya, Pak Guru. Di sana tadi itu resepnya Guru kasih dalam di more itu, kan? Ya, silakan dilanjut Pak Guru untuk materi yang tadi. Lanjut dari yang video yang tadi, yang terakhir itu. Terus nah itu video yang itu ya, mantap ya. Silakan anak semua, kita lanjutkan yang tadi videonya. Di play Pak Guru videonya, play videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video yang kedua ya, perhatikan. Yaitu tentang sifat-sifat pidana perkataan dan contoh soalnya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga tidak bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Karena sifat yang pertama yaitu jika apakah bilangnya akan sama dengan satu. Nah, ini sebuah angka. Semua angka boleh. Angka 1, 2, 3, 10, 1 juta dan seterusnya boleh, kecuali yang tidak boleh itu angka 0. Oke. Jika sebuah angka dipangkatkan dengan angka 0, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, jadi A pangkat 0 itu hasilnya, jadi apapun itu dipangkatkan dengan 0 itu 1. Baik huruf, angka, meja, pulpen, apapun dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Paham ya? Yang mana ini dikatakan bilangan pokok yang di bawah. Jika A pangkat negatif N, K sama dengan 1 per A pangkat positif N. Jadi kalau pangkat negatif, taruh di bawah jadi positif 1 per ya. Pangkat N itu nilainya sama dengan A pangkat N dikali N pangkat N dikali. Ini dia sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 2 pangkat 0 sama dengan Berapa hasilnya? Pertama sol. dua angka dipangkatkan dengan angka 0. Hasilnya 1. Lanjut ke soal yang kedua. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan, ingat tadi jika Berapa hasilnya? Kira-kira 3 pangkat. Tapi dilihat tuh. Jadi kalau dia dikalikan dan sama itu pangkatnya kita jumlahkan. Kalau pangkatnya 5, maka angka kita di sini itu ada 5 angka. Sehingga kita peroleh hasilnya di sini yaitu 243. Nah, itulah matematika.
Ya. Lanjut ke soal yang nomor 3. 5 pangkat negatif 4 dikali 5 pangkat 6 sama. Ingat sekali lagi, jika bilangannya sama, lalu dia dikali, itu artinya pangkatnya ditambah. Pangkatnya ditambah. Sehingga sekarang jadi itu 5 pangkat negatif 4 ditambahkan dengan 6 sama dengan 5. Jadi bagaimanapun tulisannya tetap konsepnya kalau dia dikalikan tetap kita jumlahkan, walaupun dia mengatakan pangkatnya negatif, ya tetap konsep kita itu sama. Ya, jangan bingung dengan tandanya. Min 4 plus 6. Jadi min 4 plus 6. Banyaknya angka 5 di sini itu tergantung pangkat di sini. Kalinya 5 kali 5 sama dengan 25. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Negatif 2 dikali negatif 2 pangkat 2. Ini perlu diingat, jika ada sebuah angka tidak ditulis pangkatnya, itu sebenarnya dia pangkat 1. Ya. Sehingga tadi kan negatif Sambil melihat jawaban pertanyaan yang di sana. Kalau anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan di sana, ya kita lanjut. negatif 2 pangkat 1 tambah 2. 1 yang di sini, 2 yang di sini. Jadi kalau sudah ditulis pangkatnya, berarti hitungannya 1. Nah, 1 ditambah pangkat 2 hasilnya pangkat 3. Sehingga jadi sekarang itu negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Itu sama artinya dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Banyaknya angka negatif 2 di sini, itu tergantung pangkat di sini. Lanjut sama dengan ketika negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, itu hasilnya adalah negatif 8. Jadi dia jawaban untuk soal yang nomor 4. Lanjut ke soal yang nomor 5. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan bilangan pokoknya sama, di sini sama-sama 4. Lalu dia dibagi, itu artinya pangkatnya dikurang. Sehingga sekarang jadi itu 4 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 5 per 3 hasilnya 2. Sehingga jadi sekarang itu 4 pangkat 2. Dan 4 pangkat 2 itu sama artinya dengan 4 dikali 4. Banyaknya angka 4 di sini tergantung pangkatnya. Sama dengan 4 kali 4 hasilnya 16. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang kelima. Bagaimana? gimana Nato? Paham? Mana? Sudah paham ya? Jadi misalnya yang pertama dari video itu di sana min 4 plus 6. Itu hasilnya yang di nomor 3 diperhatikan ya. Min 4 plus 6 berapa hasilnya? Yang di sana yang di nomor 3 min 4 plus 6 hasilnya adalah 2 ya. Jadi jangan bingung dengan pangkatnya. Tetap kita konsepnya kalau dia perpangkatannya itu dikalikan, berarti kita harus menjumlahkan pangkatnya. Penting kita tetap sesuai dengan konsep dasarnya. Begitu juga dengan di pembagian juga sama. Yang penting sama dia bilangan pokoknya. Kalau dia pembagian berarti pangkatnya kita kurangi. Sekarang kita masuk ke Nah ini pembagiannya pangkatnya negatif semua. Ingat sekali lagi, jika bilangan pokoknya sama, lalu dia dibagi, itu artinya pangkatnya dikurang. Sehingga sekarang jadi itu 5 pangkat negatif 2 dikurang negatif 4. Sama dengan, perhatikan pangkatnya terlebih dahulu. Negatif 2 dikurang negatif 4, itu hasilnya positif 2. Nah perhatikan kasus ini anak-anak semua. Sering kita menemukan kasus ini, kita sering salah. Dan 5 pangkat positif 2 itu sama nilainya dengan 5 kali 5. Nah, ingat ini anak semua ya. Kita sering salah di kasus ini. Di saat kita menemukan min 2
dikurangi dalam kurung min 4, misalnya seperti ini, minnya ketemu itu anak-anak semua. Ingat kalau dia ketemu minnya jadinya plus. Jadi tulisannya adalah min 2 plus 4. Sehingga min 2 plus 4 itu yang tersisa adalah plusnya yaitu 2. Kita lanjutkan. Sama dengan 5 kali 5 hasilnya 5. Ini dia jawaban untuk soal yang pertama. Lanjut ke soal yang ke-7. Perhatikan. Bukan kurung 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 lagi, lalu ditambah bukan kurung 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 3 tadi. Kalau tidak salah sifat yang kelima. 3 pangkat 2 lalu pangkat 2 yang kedua lagi, itu artinya pangkatnya kita kali. Sehingga jadinya sekarang itu 3 pangkat 2 dikali 2 yang sini. Lalu ditambah 2 pangkat 3 lalu pangkat 2 lagi, itu artinya 2 pangkat 3 yang di sini dikalikan dengan pangkat 2 yang keluar sini. Sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 hasilnya 3 pangkat 4. Tambah 2 pangkat 3 dikali 2 hasilnya 2 pangkat 6. Sama dengan 3 pangkat 4 itu sama artinya dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Banyaknya angka 3 di sini tergantung pangkatnya. Lalu ditambah 2 Udah. artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Banyaknya angka 2 di sini tergantung pangkatnya di sini. Lanjut sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya 81. Lalu ditambah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali 2 hasilnya 64. 81 plus 64 berapa? Yaitu 145. Nah, selanjutnya anak semua di sana ada soalnya, silahkan sambil dilihat. Soal pertama mengatakan dari bilangan 3 pangkat 2 manakah yang disebut dengan bilangan pokok dan manakah yang disebut dengan bilangan pangkat. Yang dikatakan bilangan pokok mana, yang dikatakan bilangan pangkat mana? Siapa yang mau? Bilangan pokok 3, bilangan pangkat 2. Nah, artinya kalau bilangan pokok itu posisinya di mana? Di bawah ya, ini dia yang jawab. Di bawah dia posisinya kalau dia bilangan pokok, kalau dia bilangan pangkat berarti dia berada di atas. Nah, ini yang jawab, ini belum ada yang angkat tangan ini. Yang nomor 2. Apakah 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 7 memiliki bentuk atau hasil yang sama? 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 4, apakah sama dia dengan 3 pangkat 7? Siapa yang berani? 3 pangkat 2, diperhatikan ya, 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 4, apakah sama dengan 3 pangkat 7? Yang mengatakan tidak siapa? 1. Yang jawab sama pada? Yang mengatakan tidak 1. Yang mengatakan sama siapa? Tidak ada hukum di sini anak semua. Tidak ada yang masuk neraka setelah kita menjawab ya. Beda. Sanjaya mengatakan beda. Kalau jagat? Sama apa tidak? Tidak. Ada yang mengatakan sama? Ingat sifat perpangkatan, kalau dia dikalikan berarti pangkatnya diapakan? Kalau kita perpangkatan, kalau dia dikalikan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4, berarti pangkatnya kita apakan? Kita tambahkan. Berarti pangkatnya kita tambahkan yaitu 2 tambah 4 hasilnya 6. 3 pangkat 6 sama enggak dengan 3 pangkat 7? Beda. Berarti pas kan? Jangan takut ya, jangan gimana. Jadi tetap ya semangatnya. Karena ini adalah hitungan kita pasti. Jadi
walaupun kelompok kecil kita ini mengajarkan kita seperti ini, tapi inilah yang akan kita ambil untuk kehidupan kita nanti. Kita harus tegas, itu ingat jaga ya. Senjaya kalau memang beda ya. Jangan ragu-ragu ya. Nah, udah ya, kita lanjutkan. Tadi itu selanjutnya anak-anak semua sesuai dengan posisi duduknya dari hasil yang Pak Guru lihat tadi dari pertanyaan-pertanyaannya. Di sini itu sudah ada yang bisa, di sini juga ada yang bisa, dan di belakang juga ada yang bisa. Jadi sesuai dengan posisi duduknya, inilah kelompoknya ya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi sudah Pak Guru sengaja itu menanyakan melihat hasilnya, oh ternyata pas. Anak-anak semua menjadi posisi yang pas. Ada yang bisa, ada yang bukan tidak bisa, yang angkat tangan mungkin malu-malu ya. Itu yang pertama, atau mungkin belum sarapan dari rumahnya yang angkat tangan ya. Ya, kembali Pak Guru bagikan sebuah LKS ya, yang kalian isi itu adalah yang ini ya, yang ada tulisan lampiran ini. Ya, sudah dapat? Yang ini? Ya. Nah, jadi silakan berdasarkan kelompoknya. Ingat kesepakatan kita yang tadi, kita harus kerja kelompok. Hargai jawaban temannya, karena itu akan kalian selesaikan sekarang, harus jadi ya. Artinya besok kalian presentasikan siapa yang paling gagah, siapa yang paling cantik. Nah, itu nanti ya. Yang penting kita presentasi dengan sebaik-baiknya. Ingat, lakukan hal yang terbaik untuk saat ini ya, karena besok kita akan ketemu lagi masalahnya. Jadi ada tagihan kita ya. Jadi si Jagat menjawab seperti ini, kok saya harus menyampaikan jawaban saya besok. Nah, sehingga ingat, dalam belajar itu nggak ada salah benar ya anak semua ya. Yang penting kita belajar. Yang nggak bisa ngomong, belajar ngomong. Yang nggak bisa menyampaikan pendapatnya, belajar menyampaikan pendapatnya. Yang nggak bisa maju ke depan, belajar maju ke depan. Konsepnya kita belajar. Tidak ada yang salah dan tidak ada hukum baginya nanti ya. Artinya tidak akan masuk neraka itu ya. Tetap hitungan kita dari awalnya menuntut ilmu. Nah, silakan kerja kelompok. Di sini ada LK-nya, lembar kerjanya anak semua. Ada lembar kerjanya. Yang kalian kerjakan di sini, ya. Belum. Ya, Pak Guru jelaskan dulu ya. Jadi silakan ya. Semuanya dibuka LK-nya ya, diperhatikan. Yang kalian di sini bukan yang di sini, ini sudah kan ada tadi sudah. Nah, lanjutnya adalah yang ini, yang tabel sama yang di sini. Yang kalian kerjakan. Nah, teknis pengerjaan kelompok kalian itu bebas. Artinya si Putri, oh saya mau yang nomor 1. Misalnya, saya mau yang masalah kedua, ya silakan ya. Bebas ya. Supaya kerja kelompok kalian itu jalan itu maksudnya. Paham ya? Jadi yang coba perhatikan ya jaga ya. Jadi dibagi dirinya boleh. Kerja bareng juga boleh. Nomor 1, oh semua kami mengerjakan nomor 1 boleh. Kami ingin lebih cepat lagi. Saya mengerjakan nomor 1, oh mengerjakan nomor 2. Enggak apa-apa. Yang penting kerja kelompok. Paham ya? Nah, itu ya silakan dilakukan. Diperhatikan dulu, ntar Pak Guru keliling ada mungkin yang kalian bingung, ntar Pak Guru lihat ya. Yang penting lihat dulu ya. Apa tadi? Nah, ini kan dari yang ini kan. Ya. Ntar dulu ya, dari sini Pak Guru jelaskan ya, dari awalnya di sini kan. Kalau dia seperti ini, dia maunya begini kan. Dan ini adalah hasilnya. Nah, sama juga dengan yang ini. Kalau kita bolak-balik, kalau dia di sini 3 pangkat 3, balikannya ke sini. Oh, 3 kali 3 kali 3 itu artinya sama juga dengan yang ini.
1, 2, 3, 4 sudah puas ya. Nah, tinggal jawabannya. Nah, lihat sifat perpangkatan yang tadi ya. Lihat di video yang tadi. Oke, lihat videonya. Dua pangkat 3 pangkat 2 sama. Itu tadi kalau tidak salah sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima. 3 pangkat 2 dari pangkat 2 itu 2 kali. Itu artinya pangkatnya 3 kali. Satu pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 itu pangkatnya dikalikan. Perempatan 2 per 6 pangkat 4. Berarti ini pangkat 4 ini kita kalikan dengan 4 ini miliknya angka 1, juga 4 ini juga miliknya angka 2. Keduanya dapat pangkat itu, di atas dapat pangkat ya, pakai cari coba tulis ya. Nah, artinya disebutnya ada 1, 2, 4 ini miliknya ini juga. Jadi tulisannya adalah 1 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 4. Nah, ini kan 4 sama artinya dengan 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini, seperti sifat yang di video itu, pangkatnya kita kalikan langsung. Dan ini artinya kalau pangkatnya tadi ditulis kayak yang tadi itu sama artinya dengan pangkatnya 1 kan. Kepada pangkatnya dia langsung walaupun tidak ditulis. Nah, kalaupun di sini 5 ya kita kalikan dengan 5 juga. Tapi di sini tidak ditulis berarti artinya dengan 1 di sini. Ini kalikan dengan 1 enggak boleh tidak ditulis. Sehingga hasilnya adalah 1 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 4. Nah, 1 pangkat 4-nya berapa? 1 pangkat 4 berapa? 1 pangkat 4 berapa? Coba kalikan. 1 pangkat 4 itu artinya adalah 1 kali 1 kali 1 4 kali kita kalikan tetap hasilnya. Nah, kenapa bilang 4? Nah, mantap. Itu maksudnya ya, jangan dulu ya. Pokoknya saat ini sudah matematika itu adalah nah, ingat itu. Nah, udah. Sekarang ini 2 pangkat 4. Berapa hasilnya? Nah, terus. Terus. Nah, itu sudah hasilnya. Berarti Nah, itu sudah hasilnya. Oh, benar kan? Mantap, itu sudah lanjut itu. Nah, kalau bagi artinya pangkatnya diapakan tadi yang nonton. Kalau perkalian pangkatnya kita tambahkannya. Kalau bagi pangkatnya kita kurangi. Pangkatnya dikurangi. Oh, ini ya. Sambil tulis langkahnya ya. Nah, mantap ini. Pokoknya harus bisa besok harus saya ini kan intinya kita belajar anak semua. Ada yang coba ini
Diskusi dengan temannya jaga. Nah ini kan belum nih, ada juga nih. Ini juga diisi. Akan apa dari itu dibingungkan? Yang lebih lah. Pak, coba mana? Yang awal sudah 6 pangkat 2 terus tulis coba pada ditulis waktu pulpennya 6 pangkat berapa itu. Berapa apa yang penting kita tahu soalnya kan. Nah, udah apanya yang diminta nambah kedua sama dengan ya terus oh ya nambah kedua ya kali 6 ya pangkat itu namanya pangkat. Jadi 2 kali ya mantap sebanyak 5 kali. Nah sini ya langsung ditentukan hasilnya dulu, ditentukan hasilnya dulu. Nanti lihat dulu hasilnya baru kelihatan di langkahnya. Nah, coba ditulis pelan-pelan dulu. Ini berapa hasilnya, ini berapa, baru kelihatan dia. Coba 6/2 berapa. Jadi sudah. 6/2 berarti artinya adalah 6 kali 6 kan? 6 kali 6 itu berapa? Hitung sudah. 6 kali kita mengatakan 6. Baik, hitung. Wah, ini dulu. Ayo Sanjaya. Nah ini juga supaya kita bisa semua. 6/2 itu berapa? 6 tambah 6. Hah? 12. 6 tambah 6 lah. 12 tambah 6. 18. Tambah 6 lagi. 24 tambah 6 lagi. 30 tambah 6 lagi. 36 dari 6 kali 6 itu sudah 36. Tulis 36. Tulis 36 tulis makanya. Plus. Ya. 2/5 berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Kali 2 lagi 8. Kali 2 lagi 16. Kali 2 lagi 24. Kali 2 lagi 4. Nah ini caranya Sanjaya. Kalau bingungnya tulis saja biasa-biasa. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa banyaknya? 5. Tinggal dihasilkan saja. Ini berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Ini berapa? 2 kali 2 ini berapa? 4 juga kan? Ini sisanya 2. Boleh saja begini. 4 kali 4 berapa? 16. Hebat memulai ini 16. Nah, 16 kali 2 32. Kan pinter-pinter semua. Nah pokoknya sederhana ya anak-anak semua.
tulis sudah sepengetahuan kita ya. Misalnya seperti ini 2 pangkat 5, bingung kita langsung hasilnya berapa, kalau tekan bingung kita, ya kita tulis saja jamak-jamak ya, kan 2 pangkat 5 kan, misalnya aja kan, tulis saja biasa-biasa, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, santai sudah, oh itu ya 5 kan. Nah baru kita sedikit demi sedikit, karena memang ini sudah kita kan, nah hitung sedikit-sedikit, yang kita tahu 2 kali 2 ya pastilah tahu. Nah, ini juga di sini ada haknya 2 kali 2. Nah, kayak ini kan, ini tanda kalinya, tetap ada tanda kalinya. Paham? 32. Ini hasilnya berarti 3236 tambah 32. Nah, tapi ini 32-nya dikalikan dengan 3 pangkat 2 berapa? Jangan ragu Sanjaya. Kalau ragu dengan 9 ya tulis dulu 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Jangan ragu, tulis sudah definisinya. Artinya kita itu bukan mencari jawaban saja anakku ya. Hati-hati pelan-pelan, yang penting kita bisa. Yang lain? Pangkatnya dikurangi. Kemudian B pangkat. Nah, terus B pangkat. Nah, mantap kan bisa itu. Cuman itu. Nggak ada hasilnya kan cuma B pangkat 3. Nah, itu sudah hasilnya. Jadi memang begitu matematika ya. Terkadang kita bingung kayak contoh yang tadi. Kita dikasihkan sifat-sifat pakai A pangkat sekian kan. Pakai B pangkat sekian, tidak apa-apa ya. Yang penting kita pahami ya. Kalau dia B sudah, jangan memikirkan hasilnya berapa ya, berapa puluh ya, enggak ya. Kalau dia 2 pangkat sekian baru kita hasilkan, tapi kalau dia berupa huruf ya sampai di sana saja. Yang mana? Apa betulnya? Nah ini sudah kita pakai ini kesimpulannya. Ini kan sama dengan dibuktikan apakah ini sama dengan ini. Ini kan sudah dibuktikan. Kesimpulan umumnya ya kita sesuai dengan sifat berpangkatan ternyata sama kan. B pangkat ini sama dengan ini. Kita pakai bahasanya ya. Kita simpulkan ternyata sesuai dengan sifat berpangkatan. Berpangkatan. Kita berpangkatan B. Lanjut sudah bagaimana bahasanya ya. Di sini Pak Guru sampaikan yang secara benar. Kalian belajar, toh juga besok kalian diskusi. Gimana ini? Ada lagi yang dibingungkan? Ingat kerja kelompok ya. Karena besok kalian akan mempresentasikan hasil kalian. Hasil kerjanya.
Buktikan apakah benar pokok 5 sama dan sama atau tidak. Ya, buktikan saja. Benar nggak 6 pangkat 5 sama dengan 2 kali 3 pangkat 5. benar enggak? Buktikan. Ya, dibuktikan. Benar enggak? Sudah 6 pangkat 5 sama enggak dengan 2 kali 3 pangkat 5? Ya, terus nah, sederhana kan, 6 itu berapa kali berapa? 2 kali 3 Sama kan? Itu sudah buktinya. Kan sama ya. Hilang. Hilang pengguna muda ya. sama pokoknya. Ya, sama. Ya sama pokoknya. Nah, jadikan dulu semuanya, satukan kerjaan temannya, besok dipresentasikan. Ya, pan itu. Kesimpulan apa yang dapat kalian tuliskan? Sama ada kayak yang tadi kesimpulannya. Cerdas-cerdas yang cowok nih. Ada yang nanya. Ada lagi. Pokoknya mana yang kalian bingung, tanyakan. Jangan sia-siakan, yang capek atas ini sekolah itu kalau nggak bisa itu sia-sia ya. Minimal seperti awal dari tujuan pembelajaran kita, minimal kita itu mengetahui konsep perkalian sudah. Minimal itu yang kita paham. Ayo semangat, jangan kalah dari yang cewek, yang cowok. Yang cowok itu ditakdirkan jadi komandan ya. Jadi harus tetap semangat, saya harus lebih bisa ya. Pokoknya itu inti dasarnya anak semua, jangan pernah mengatakan hal tersebut susah atau sulit. Karena itu adalah sebuah doa ya. Jadi selalulah mengatakan semuanya adalah mudah. Hendak kita dimudahkan sekarang, mungkin nantinya kita dimudahkan.
Pokoknya begitu lihat Pak Holdis misalnya guru matematikanya jalan gitu, ini pelajaran yang paling mudah ini, kita bilang gitu. Yuk selama 3 tahun kita begitu masa tidak dimudahkan kan? Apalagi kalau kalian ngomong dari SD. Ilmu ini Pak Guru dapatkan dari seorang dari nggak salah Ustadz atau Tuan Guru. Tuan Guru Mujtahidin namanya. Dia selalu mengatakan awalnya bahasa Inggris, matematika itu pelajaran yang susah. Tapi Tuan Guru Mujtahidin ini beda. Begitu dia melihat guru bahasa Inggrisnya, dia mengatakan, ini adalah pelajaran yang paling gampang, yang paling saya senangi. Begitu lihat guru matematika juga sama. Kalau masalah perpangkatan, kalian akan gunakan kalau kalian jadi bos nanti. Kalau kalian menghitung jumlahan penduduk, pangkat 3 kali 3 pangkat 5. 4 pangkat 3 kali 3 pangkat 5. Nah, nomor 5-nya gimana? A pangkat N. Nah, apa makna dari A pangkat N? Kalau Pak Guru tanya apa makna dari 3 pangkat 2? Atau apa artinya 3 pangkat 2? Atau 3 pangkat 2 itu berapa? Bagaimana? 3 kali 3. Jadi itu yang namanya makna ya. Apa artinya 3 pangkat 2? Oh, 3 kali 3. Apa maknanya? Oh, 3 kali 3. Kalau dia 3 pangkat 2, oh 3 kali 3. Kalau dia 3 pangkat 5, apa maknanya? Ayo ini juga yang cowok. Sebanyak berapa kali? Banyak 5 kali. Itu artinya kalau 3 pangkat 5, kita mengalihkan 3 sebanyak 5 kali. Kalau 3 pangkat 100, mengalihkan 3 sebanyak 100. Kalau 5 pangkat 6, bukan sampai 6, mengalihkan 5 sebanyak 6. Sebanyak 6 kali. Jadi 3 pangkat, kalau 3 pangkat 10, mengalihkan 3 sebanyak 10. Kalau 3 pangkat A, kalau 3 pangkat 3, mengalihkan 3 sebanyak 3. Kalau 3 pangkat A, maju lalu nanti kita mikir. Kalau 3 pangkat pulpen, mengalihkan 3 sebanyak pulpen. Nah, sebanyak A, mantap itu maksudnya ya, jangan terlalu mikir jauh. Walaupun dia mengatakan A, ya biarkan. Orang mengatakan 3 pangkat pulpen berarti mengalihkan 3 sebanyak pulpen. Orang mengatakan 3 pangkat bangku, sebanyak bangku. Kalau orang mengatakan 3 pangkat A, banyak A. Kalau sekarang kita balik dia anak semua.
Tadi kan 3 pangkat A ya. Sekarang bagaimana kalau A pangkat 3? Ya, mengalihkan A sebanyak 3 kali. Nggak penting angka itu, yang penting yang namanya perpangkatan itu loh kan. Berarti A pangkat 3 artinya mengalihkan A sebanyak 3 kali. Kalau A pangkat 10, mengalihkan A sebanyak 10 kali. Mantap. Kalau A pangkat N, mengalihkan A sebanyak N. Sebanyak N. Kita nggak butuh N itu berapa ya. Nah, jadi jangan bingung ya.